Ini loh yang jualan Islam, merusak Islam kayak gini loh. Jadi dalam Islam itu kan lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, lagi rame video penutupan patung yang ada di daerah Kulon Progo, dan saya kira penutupan ini adalah merupakan presiden buruk lagi yang terjadi di negara kita. Kenapa? Karena kita dikenal sebagai negara yang sangat plural, negara yang berasaskan Pancasila, negara yang memiliki nilai-nilai kebinekaan, lalu kemudian dikotori oleh aksi-aksi ormas yang mengatasnamakan agama Islam. Tetapi bagi saya ini hanya kamuflase, ataupun misalnya bisa jadi orang ini semua adalah orang-orang yang kebablasan memahami agama. Kenapa saya mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang kebablasan dalam memahami agama? Karena kita tahu sendiri bahwa dalam sejarah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, itu hidup berdampingan dengan seluruh agama ketika ada di Madinah, dan saya kira itu menjadi contoh buat kita semua bagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, melindungi kaum Nasrani dan kaum Yahudi di masanya. Karena itu wajarlah kalau terkait soal persoalan agama itu, kemudian para pencinta NKRI yang paham betul soal bagaimana moderasi beragama itu bersuara seperti yang disuarakan oleh Gus Puat Pleret dan Kang Agus Mar dari Banyumas, KBN Nusantara ya. Ini loh yang jualan Islam, merusak Islam kayak gini loh. Jadi dalam Islam itu kan lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami, saling menghormati, saling menghargai. Di zaman Rasulullah itu contohnya seperti itu. Di zaman-zaman sebelumnya, setelah Rasulullah itu ya kayak gitu. Begitu ada si Salafawi, Wahabawi itu pakai atribut-atribut Islam di Indonesia ini mulai main kayak begitu gitu loh. Jadi Islam itu di Indonesia itu wajib hukumnya menghargai konstitusi, wajib hukumnya menghargai hukum gitu loh, menghormati dan taat hukum, dan melindungi semua umat beragama. Bahkan ateis pun semua harus dilindungi. Itulah Islam. Bukan kayak begini nakut-nakutin minoritas. Ya Allah ya Karim, sampai kapan sih sekelompok ormas mengatasnamakan Islam merusak cita rasa Bhinneka Tunggal Ika di tanah Nusantara ini? Tidak pernahkah Anda menerima informasi, menerima wejangan, menerima pendidikan apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Apa itu kerukunan umat beragama? Ini negara Indonesia, bro. Bukan negara Islam, bukan negara agama. Setiap agama dan setiap pemeluknya punya kebebasan untuk menjalankan ibadah dengan tata cara syariatnya masing-masing, dilindungi oleh undang-undang. Apapun agamanya tidak boleh memaksakan diri, menghalangi, mencegah ritual peribadatan, simbol-simbol agama orang lain. Kalau itu yang dilakukan, itu namanya merusak kerukunan antar umat beragama. Itu namanya merusak Bhinneka Tunggal Ika, merusak cinta tanah air kita, merusak prinsip-prinsip kita di negara kesatuan Republik Indonesia, negara kesatuan, negara yang menyatukan banyak perbedaan termasuk perbedaan agama. Anda terus-terusan melakukan begini. Dan ini bisa terjadi terus-terusan begini, menurut saya salah satunya adalah ketidaktegasan aparat di dalam menangani, mencegah mereka. Oke, saya kira apa yang disampaikan oleh Gus Puat Pleret dan Kang Agus Mar ini jelas bagaimana memberikan
tambahan edukasi buat kita semua bahwa sesungguhnya hal yang paling utama adalah bagaimana menempatkan agama orang itu dalam posisinya. Begitupun juga agama kita, lakum dinukum waliyadin. Lalu kemudian ada juga pernyataan dari Kang Agus Mahar yang jelas-jelas bahwa perilaku ini semua adalah perilaku yang menabrak kebinekaan. Dan saya sepakat bahwa sepertinya orang-orang ini semua, apakah dia pernah mendengar yang namanya kebinekaan dan seterusnya atau tidak, atau mungkin memang mereka ini adalah orang yang bebal, atau memang mereka ini punya misi tersendiri. Kalau saya lebih sepakat bahwa mereka ini punya misi tersendiri, yakni berupaya bagaimana memurnikan ajaran agama Islam dalam konteks yang mereka pahami, dan itu erat kaitannya dengan orang-orang Wahabi Salafi. Jadi tidak jauh-jauh dari situ. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap bahwa hal-hal seperti ini itu bisa dilakukan pencegahan secara tegas oleh pihak aparat kepolisian. Jangan kemudian justru aparat melegitimasi ini seolah-olah menganggap ini hal yang benar. Kenapa? Karena kalau ini dilakukan secara terus-menerus, maka akan membuat citra buruk Indonesia di mata dunia sebagai negara yang katanya berasaskan Pancasila, itu kemudian dianggap sebagai negara yang tidak ramah terhadap pemeluk agama yang minoritas, dan itu sangat membahayakan bangsa kita, terutama di negara kita ini. Mesti dipahami bahwa agama Islam tidak berdiri sendiri, banyak agama di luar daripada kita. Sekalipun kita mayoritas, justru menjadi kewajiban buat kita untuk membuat orang-orang yang minoritas ini menjadi nyaman di negara ini, karena mereka adalah saudara kita dalam sebangsa dan setanah air. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.